Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya rindu membawakan firman Tuhan dengan judul Jangan Takut. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi ini adalah jangan takut. Kalau judulnya jangan takut berarti ada tendensi orang itu takut. Amin. Kalau jangan takut berarti ada orang hidup dalam ketakutan. Bapak Ibu Saudara, ketakutan itu wajar ketika dalam batas normal. Tetapi ketakutan yang berlebihan itu ketakutan yang tidak benar. Sebab apa? Rasa takut yang berlebihan sesungguhnya itu tidak bahaya. Nah Bapak Ibu Saudara yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan hari ini kita baca di dalam Markus 4. Sama-sama yuk kita baca. Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Bapak Ibu Saudara bisa lihat ada tampilan di depan. Oke kita baca sama-sama yuk. Kita lihat firman Tuhan Markus 4 ayat 35. Sudah menemukan? Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan murid dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan dan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Wow, haleluya Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Saya percaya ketika kita membaca tadi, kita sudah diberikan pengertian oleh Roh Kudus. Saya bacakan kembali lagi ayat menjadi rema. Ketika saya baca firman itu Markus 4 ayat 38 sampai 40 berkata demikian. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak Ibu Saudara, saya bilang takut di batas normal itu memang wajar. Sebab takut adalah sebuah alarm. Amin. Takut adalah sebuah pengingat bahwa di depan hati-hati ada bahaya. Tapi kalau takut yang berlebihan itu tidak normal. Ada orang yang hidup hari ini ketakutan, dihantui rasa takut. Banyak hal yang dialami, entah rasa takut apapun, sebentar kita bahas. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita observasi dari firman Tuhan ini. Bisa next? Yuk kita observasi ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita observasi dari ayat-ayat tadi, firman Tuhan tadi. Saya mencatat yang pertama, mari kita bertolak ke seberang. Bapak Ibu tahu kalau kita baca, marilah kita bertolak ke seberang itu hurufnya, tulisannya warna merah. Artinya ini penting dan perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Yang mengajak kepada murid-muridnya untuk bertolak ke seberang adalah Yesus. Marilah kita bertolak ke seberang. Lalu saya mencatat yang kedua, kita observasi. Mereka satu perahu dengan Yesus. Yang ketiga saya mencatat, mengamuklah taufan, ombak, perahu penuh dengan air. Lalu yang keempat saya catat, Yesus sedang tidur. Bapak Ibu Saudara, apakah Yesus gak sadar kalau ada badai, ada angin taufan? Menurut Bapak Ibu Saudara, apakah Yesus gak tahu? Tahu. Amin, tahu. Dia penguasa. Dia yang mengajak murid-murid, marilah kita bertolak ke seberang. Kita terus observasi. Yang kelima, murid-muridnya membangunkan dan berkata, "Guru,
Engkau tidak peduli dengan kami. Kami mau binasa. Apakah Tuhan gak peduli dengan kita? Apakah Tuhan gak peduli dengan murid-muridnya? Tuhan peduli. Tapi ada hal yang Tuhan mau ajarkan buat kita. Buat murid-muridnya. Yang keenam saya mencatat. Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Ketujuh, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? 8, mereka menjadi sangat takut. Lalu yang ke-9 saya mencatat, siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kasus ini kita tahu sendiri ya. Yesus yang mengajak untuk nyebrang ke seberang. Yesus yang ajak. Lalu Yesus ada di perahu. Ketika ada badai, murid-murid ketakutan. Bapak Ibu Saudara, seringkali yang kita alami dalam hidup kita ada rasa takut ketika kita mengalami persoalan badai. Ketika kita mengalami persoalan masalah, kita bisa menjadi panik, tidak tenang. Bahkan kita tidak menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Kita lihat gambaran kehidupan daripada murid-murid. Kalau kita perhatikan di pasal-pasal sebelumnya, Yesus menyembuhkan orang. Mereka melihat. Yesus berkhotbah. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus menyembuhkan orang buta. Mereka melihat guru mereka Yesus melakukan mujizat. Bayangkan ini gambaran kita yang melayani Tuhan. Tapi kita nggak percaya kuasa dan mujizatnya. Kadang kita meragukan. Saya melihat ketika ada persoalan, masalah, tantangan, badai datang tiba-tiba. Respon kita menjadi panik. Bapak Ibu Saudara, ternyata dalam hidup ini orang pernah mengalami ketakutan-ketakutan. Bahkan sampai hari ini ada orang yang hidup dihantui oleh rasa takut. Ada orang sampai hari ini dihantui oleh rasa takut. Nah Bapak Ibu Saudara, ayo kita lihat kembali. Nah saya mau bagi ada rasa takut yang dari segi kesehatan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara pernah dengar fobia atau fobia? Iya, pernah? Oke. Fobia atau fobia adalah rasa takut yang berlebihan. Yang sebenarnya tidak berbahaya. Ada 2 bagian yang saya mau bagi sebelum saya akan masuk lagi ke firman. Bapak Ibu Saudara, ada 2 kategori yaitu fobia simple atau spesifik. Fobia simple atau spesifik adalah kondisi ketika seseorang merasa takut berlebihan terhadap objek, terhadap binatang, situasi, lingkungan, atau aktivitas yang spesifik. Kondisi ini biasanya berkembang masa kanak-kanak dan dapat membaik seiring dengan bertambahnya usia. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mencatat di sini aerophobia. Takut berlebihan terhadap terbang. Ada seorang hamba Tuhan saya kenal. Luar biasa melayani dahsyat. Pengurapan dahsyat. Tapi takut naik pesawat Bapak Ibu Saudara. Takut naik pesawat benar. Ada apa bisa takut naik pesawat? Nanti sebentar kita akan bahas. Yang kedua saya mencatat. Ada amoxophobia. Takut berlebihan untuk mengemudi atau menggunakan kendaraan. Ada yang takut. Itu dari segi kesehatan. Yang ketiga. Klaustrophobia, takut berlebihan terhadap ruang sempit dan tertutup. Bapak Ibu pernah lihat kalau ada orang-orang tertentu ketika dia masuk dalam ruangan sempit dan tertutup, dia bisa histeris, bisa ketakutan, bisa keringat dingin, bisa teriak. Nah ini orang yang mengalami fobia. Lalu nyctophobia, itu ketakutan berlebihan terhadap kegelapan. Bapak Ibu Saudara, ada ke orang yang takut terhadap kegelapan? Ada Bapak Ibu Saudara. Banyak, ada beberapa orang yang saya temui seperti itu. Lalu ada hemophobia, fobia terhadap darah. Ada orang yang takut darah. Bapak Ibu dulu saya adalah supir angkot antar kota perjalanan PP 8 jam. Lalu saya punya, kalau di sini bilang kondektur apa kenek, 2 orang. Dua orang sering ngikut saya. Lalu satu kejadian ada, waktu saya lewat tiba-tiba ada motor jatuh sendiri tanpa kena mobil saya Bapak Ibu Saudara. Lalu yang satu kulit kepalanya itu terlepas.
kulit kepala terlepas karena kena di aspal. Mereka naik motor bonceng bertiga Bapak Ibu Saudara. Kulit kepala ini terlepas jadi keluar ini, batok kepalanya kelihatan. Lalu dipenuhi dengan darah. Yang satu udah pingsan seperti mau mati. Terus satu tukang ojek, dia bawa 2 orang penumpang. Lalu Bapak Ibu Saudara, teman saya yang kelihatannya preman, kelihatan sangar. Waktu dia lihat darah, dia histeris, dia ketakutan, dia nggak berani. Ternyata saya yang nyopir, saya yang angkat. Saya langsung bawa ke rumah sakit. Darah penuh dengan, baju saya penuh dengan darah. Ada orang-orang takut dengan darah Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan takut dengan darah Yesus, amin. Sebab darah Kristus darah yang menyelamatkan, amin. Makanya kita perjamuan terus di gereja ini, haleluya. Apalagi kita sudah tahu rahasia kebenaran tentang kuasa salib Kristus. Nanti kita pelajari terus. Lanjut, saya mencatat Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah mendengar. Hari ini saya cuma mengingatkan. Ada dentophobia. Ada orang takut terhadap dokter gigi Bapak Ibu Saudara. Takut terhadap dokter gigi. Karena mungkin dia takut dengan alat-alatnya. Tapi kalau sudah tahu dokter gigi dia bisa berani banget, takut banget. Lalu ada apa? Tripophobia. Takut terhadap jarum suntik. Siapa nih yang takut terhadap jarum suntik? Oh enggak ada. Ada orang-orang yang sudah dewasa. Baru mau disuntik dokter atau suster berdia tadi. Wow. Kan kita lihat kan di video-video ada orang tua tapi ketakutan nangis. Nah ini salah satu fobia. Sebentar kita bahas di belakang. Lalu entomophobia. Takut terhadap serangga. Takut kecoa. Kalau ada kecoa lari terbirit-birit. Apalagi ke kamar mandi. Ada kecoa, ada kecoa, ada kecoa. Ada beberapa orang punya pengalaman. Lalu Bapak Ibu Saudara, aquaphobia. Nah ini menurut saya ini bahaya. Takut terhadap air. Kalau takut terhadap air gak mandi-mandi dong. Gak bisa minum air ya kan. Minumnya kopi terus. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang takut air. Saya ketemu dengan pemain satu band dulu ketika saya datang di Jakarta. Pemain drum saya gak mau mandi. Kenapa? Saya tanya. Saya takut air. Terus saya bilang, kok kamu bisa gak mandi? Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau dia sudah masuk satu ruangan, itu udah bau semprotan. Jadi tiap hari disemprot aja, udah campur bau keringat. Kita udah tahu wanginya. Wah, saya nanya, kenapa kamu gak mandi? Dia takut air. Dia bilang, bro, gua gak mandi tapi Yesus tetap dahsyat. Dia bilang, sekalipun saya tidak mandi, yang penting Yesus tetap dahsyat. Jawabannya gak nyambung Bapak Ibu Saudara. Tapi itu kenyataan. Dan luar biasa, saya lihat orang itu sekarang sudah berubah, tidak takut lagi. Dia termasuk aquaphobia, takut terhadap air. Lalu acrophobia, takut terhadap ketinggian. Bapak Ibu Saudara, sudah lihat video-video ada di Chinese yang bangunan-bangunan yang tinggi megah. Lalu ada kaca, orang sampai ketakutan banget. Itu fobia ketinggian. Lanjut, tripophobia, takut terhadap pola berlubang. Kalau ada pola berlubang orang tuh ketakutan. Lalu ada claustrophobia, takut berlebihan terhadap badut. Ada orang yang takut terhadap badut. Ada Bapak Ibu Saudara. Lalu genophobia, ini untuk orang dewasa. Saya pernah ada kasus seperti ini. Takut berlebihan saat melakukan hubungan seksual. Ini pasangan suami istri. Ketika sudah menikah dan mungkin salah satu pasangannya punya fobia. Wah ini masalah, persoalan Bapak Ibu Saudara. Lanjut. Nah, fobia yang kedua, tadi saya bilang 2 kategori. Ada fobia kompleks. Fobia kompleks atau kompleks fobia merupakan jenis fobia yang umumnya berkembang pada usia dewasa dan kerap dikaitkan dengan ketakutan terhadap situasi atau keadaan tertentu. Bapak Ibu, 1 bulan ini saya konseling orang ketakutan. Saya diminta doa, saya datangi. Saya cuma doa pelepasan orang muntah-muntah. Takut apa? Ketakutan. Saya melihat dia punya kekayaan. Dia punya kepemilikan, keluarga aman. Punya harta. Ada satu yang hidupnya sendiri, kesepian. Ternyata ketakutan ini menyerang siapa saja. Amin. Ketakutan bisa menyerang siapa saja. Kita yang melayani. Ketakutan itu bisa menghantui dan menyerang. Kenapa? Ketakutan itu sebuah spirit, sebuah roh. Bapak Ibu Saudara, makanya kalau kita nggak tinggal dalam kehidupan doa, kita nggak tinggal dalam kehidupan hadirat Tuhan, kita akan mudah diserang dengan spirit-spirit ketakutan. Spirit-spirit ketakutan. Nah, kita lanjut. Fobia kompleks itu ada 2.
Agorafobia, rasa takut berlebihan terhadap situasi atau tempat yang membuat seseorang merasa terperangkap, panik, malu, tidak berdaya. Kondisi ini kerap terjadi ketika penderitanya merasa kesepian atau berada di keramaian. Bapak Ibu pernah melihat orang-orang di tengah keramaian tapi dia tiba-tiba gemetar, ketakutan, dia nangis ekspresinya, dia sedih. Mungkin dia merasa kesepian dan ketakutan. Lalu yang kedua, fobia sosial. Rasa takut berlebihan saat dia berada di lingkungan sosial. Kondisi ini dapat membuat penderitanya takut dan panik saat harus berbicara di depan umum. Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang-orang tertentu yang hebat di bidangnya, tapi ketika dipercayakan sesuatu untuk berdoa, dikasih mic bisa gemetar gini loh. Hebat, di luar sana hebat. Itu merupakan fobia. Nah Bapak Ibu saya pelajari. Kenapa ada rasa takut? Kenapa ada rasa takut? Kenapa ada rasa takut? Rasa takut itu baik, normal ketika di ambang batas. Yang normal, itu baik rasa takut. Rasa takut untuk mengingatkan kita biar kita was-was, itu alarm, pengingat. Tapi ketika rasa takut sudah berlebihan, itu enggak wajar, Nah, Bapak Ibu Saudara, saya perhatikan kenapa ada fobia. Ternyata saya cross check. Orang yang takut ketinggian, orang yang takut kegelapan, orang yang takut tempat-tempat yang sempit, keramaian. Ternyata kalau kita pelajari, saya membaca beberapa literasi Bapak Ibu Saudara, ternyata mereka punya traumatik di masa lalu. Kalau kita cross check, mereka punya traumatik di masa lalu. Misalnya contoh anak kecil ketika didisiplin lalu ditaruh di kamar, dimatiin. Lalu dia teriak, mama, papa aku takut. Lalu masa traumatik, tidak ada pemulihan dalam keluarga. Dia bertumbuh dewasa, traumatik itu bisa mengikuti dia. Itu trauma. Dan saya pelajari ternyata firman Tuhan bilang, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, amin. Dia memberikan kita kekuatan dan kasih. Jadi kalau ketakutan itu bicara spirit. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini yang kau takut, ada spirit yang mengikat engkau. Spirit ketakutan yang mengikat engkau. Orang yang takut kegelapan, ketinggian, apapun itu bisa sembuh. Nah Bapak Ibu Saudara lanjut. Saya mencatat rahasia kebenaran supaya kita menjadi orang-orang yang tidak hidup dalam ketakutan. Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan kembali. Yang pertama Bapak Ibu bisa mencatat, jangan kehilangan identitasmu sebagai anak raja. Amin. Jangan kehilangan identitasmu sebagai anak raja. Murid-murid mereka takut. Mereka belum terlalu mengenal bahwa mereka itu bersama-sama dengan Yesus. Mereka bersama-sama dengan Tuhan. Ketika ada badai mereka panik. Mereka nggak tahu. Mereka punya identitas. Seringkali kita takut, kita menghadapi persoalan, masalah. Kita dihantui rasa takut, dikuasai oleh rasa takut. Saya melayani ada oma-oma. Ketika jam 7 malam, dia takut. Bahkan di rumahnya sendiri, dia mau ke toilet aja takut Bapak Ibu Saudara. Berdoa, oh luar biasa saya melihat. Puasa, dahsyat banget. Ngomong firman, luar biasa. Tapi kalau sudah jam 7 malam Bapak Ibu Saudara, di rumahnya sendiri aja masuk ke toilet dia nggak berani. Ada apa Bapak Ibu Saudara? Ada orang yang sudah melayani Tuhan luar biasa, tapi takut kegelapan. Lewat di kegelapan kuburan aja, ketakutan. Kenapa? Ternyata saya pelajari bukan soal kegelapan Bapak Ibu Saudara. Soal spirit, soal siapa identitasmu. Kalau engkau anak raja, anak Tuhan, kita ini ahli waris kerajaan sorga. Kita ini kesayangan Bapa. Kita punya kuasa dan otoritas Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan takut. Amin. Hari ini kita mengalami kelemahan. Kita mengalami persoalan. Apapun yang sedang kita alami. Percaya Bapak Ibu Saudara. Waktu ketika saya sakit infeksi paru dan tidak ada yang menolong. Di situ baru saya bilang, Tuhan saya mengenal Engkau. Makanya muncul lagu Anugerahmu. Ada lagu yang saya nulis. Hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu tempat terindah
di hidupku. Ketika ketakutan menyerang hati saya, pikiran saya, dan pemikiran seperti berasumsi, jangan-jangan kamu mau dipanggil Tuhan. Namanya manusia, ada rasa takut yang akan datang. Tapi ketika kita tahu identitas kita, oh saya anak raja, saya punya otoritas dan kuasa. Bapak Ibu Saudara, spirit ketakutan tidak dapat menguasai kita. Amin. Rasa takut itu penting, itu mengingatkan. Kalau nggak ada rasa takut bahaya. Kita nyetir mobil kita udah nggak rasa takut. Ada bahaya di depan, ada penghalang di depan, kita nggak mau rem. Karena kita nggak takut, kita tabrak. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak punya rasa takut akan Tuhan, kita mau kompromi dengan dosa. Di depan ada dosa, ini nggak berkenan di hadapan Tuhan, kita tabrak. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat. Jangan kehilangan identitasmu sebagai anak raja. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, jangan kehilangan fokus dengan salib Kristus. Amin. Amin. Jangan kehilangan fokus dengan salib Kristus. Luar biasa. Pegembala menjelaskan ada kuasa. Ada kuasa. Perjamuan, ada kuasa salib Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngerti sudah terjadi pertukaran antara kematian dan kehidupan di atas kayu salib. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kelemahanmu, ketakutanmu, hari ini engkau mengalami persoalan apapun. Engkau cuma bilang, Tuhan terima kasih buat salibmu. Salibmu, ada kuasa. Ada kuasa dalam pengorbanan Yesus, amin. Ada kuasa. Jangan kehilangan fokus karena badai. Murid-murid kehilangan fokus. Murid-murid kehilangan fokus. Sampai kalau kita lihat di ayat 42 dia bilang begini. Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat. Padahal mereka melihat mujizat yang Yesus lakukan. Tapi mereka bilang, siapa gerangan orang ini? Beberapa saat lalu mereka sudah melihat Yesus menyembuhkan orang sakit. Kalau kita baca di pasal sebelumnya. Di Markus pasal 1, 2, 3 di sana ada hal-hal, ada perumpamaan, ada Yesus menyembuhkan. Murid-murid melihat itu. Nah, kenapa mereka kehilangan fokus? Mereka panik. Lalu yang ketiga, jangan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Yesus bilang kepada murid-muridnya, mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Bapak Ibu Saudara, seringkali badai persoalan yang datang dalam hidup kita, kita meragukan firman yang kita sudah baca. Bahkan pujian yang sudah kita nyanyikan. Justru mau lihat pengenalan kita akan Tuhan pada saat ada badai. Amin. Saya senang banget Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti bahwa ada Tuhan, kita nggak akan takut lagi. Ingat firman Tuhan hari ini. Jangan lupa identitasmu sebagai anak raja. Kita punya kuasa dan otoritas. Kita ahli waris kerajaan sorga. Yang kedua, jangan kehilangan fokus dengan salib Kristus. Ada rahasia kekuatan di salib Kristus. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Jangan kehilangan kepercayaan dengan Tuhan. Amin. Percaya. Paulus berkata, sekalipun gak ada dasar aku berharap, tapi aku tetap percaya. Sekalipun gak ada harapan, situasi berbanding terbalik dengan apa yang kita alami hari ini. Tetap percaya. Amin. Kalau bahasa saya, udahlah rock and roll aja. Gua mau rock and roll aja, mau diberkati, gak diberkati. Gua akan tetap setia dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ingat. Jangan lupa identitasmu sebagai anak raja. Jangan kehilangan fokus dengan salib Kristus. Dan yang ketiga, jangan kehilangan kepercayaan. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami Tuhan. Untuk kami tidak takut. Engkau mengingatkan kami bahwa identitas kami adalah anak raja. Kami punya kuasa dan otoritas. Ada kuasa yang dahsyat di salib Kristus. Oleh sebab itu biarlah kami fokus dengan salib-Mu Tuhan. Kami fokus terus dengan kuasa salib-Mu Tuhan. Sehingga kami terus alami kemenangan. Biarlah Tuhan,
Apapun yang sedang kami alami, kami mau cuman percaya dengan firman-Mu Tuhan. Keadaan boleh berganti Tuhan, keadaan boleh berubah Tuhan. Tapi firman-Mu kami percaya, ya dan amin Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Bapakku berdoa buat jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami mungkin ketakutan, persoalan, masalah seperti tidak ada harapan, mengalami kelemahan. Tuhan aku doa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah kami kembali mengingat identitas kami. Biarlah kami fokus kepada salib-Mu. Dan kami percaya